Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Karen dengan NIM J3A117113 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Proses Produksi Program Indonesiana di Radio Sonora 92 FM Jakarta. Dan saya terima kasih kepada Bu Yumi Fitriani Gunawan selaku dosen pembimbing dan Pak Mulyono sebagai moderator. Latar belakang dari makalah ini terdiri dari beberapa topik pembahasan yang berkaitan, yang diawali dengan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media baik cetak seperti surat kabar maupun elektronik seperti radio dan televisi. Pembahasan yang saya ambil adalah tentang radio. Menurut Priyatna, radio merupakan siaran pengiriman suara atau bunyi melalui gelombang udara. Seperti yang kita tahu bahwa radio ini sudah berkembang pesat di Indonesia. Salah satu radio swasta yang berkembang pesat adalah Radio Sonora 92 FM Jakarta. Radio ini memiliki segmentasi remaja sampai lanjut usia dengan status sosial yang menengah ke atas. Salah satu program unggulannya adalah program Indonesiana. Nah, program Indonesia ini mengulas tentang semua tentang Indonesia seperti kulinernya, budayanya, dan etiknya. Dalam proses produksi program Indonesiana ini dibutuhkan 3 tahap proses, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Agar program ini berjalan lancar, dibutuhkan beberapa peran asisten produser dalam jalan tugasnya, yaitu dibutuhkan 3 tahap juga seperti praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, berikut beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses produksi program Indonesiana di Radio Sonora 92 FM Jakarta. Yang kedua, bagaimana peran asisten produser pada program Indonesia di Radio Sonora 92 FM Jakarta. Dan terakhir, apa saja hambatan dan solusi pada proses produksi program Indonesiana di Radio Sonora 92 FM Jakarta. Dan ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama menjelaskan bagaimana proses produksi program Indonesiana di Radio Sonora 92 FM Jakarta. Yang kedua, menjelaskan peran asisten produser pada program Indonesiana di Radio Sonora 92 FM Jakarta. Dan terakhir, menjelaskan apa saja hambatan dan solusi pada proses program Indonesiana di Radio Sonora 92 FM Jakarta. Tahap praproduksi dalam proses produksi program Indonesiana ini dimulai dari mencari materi siaran. Pencarian materi ini dilakukan oleh seluruh tim seperti operation manager, produser, asisten produser, penyiar, music director, dan divisi media sosial dalam bentuk rapat program. Rapat ini membahas tentang pemrograman dan penyiaran, seperti membahas tema 1 minggu ke depan, pembahasan hot news, sponsor atau event yang akan hadir, dan jadwal bintang tamu. Yang kedua, mencari berita. Nah, Radio Sonora 92 FM ini memiliki tim redaksi khusus untuk mencari berita. Nah, berita ini yang dipaparkan seperti isu sosial, ekonomi, informasi jalan tol, dan informasi lalu lintas. Yang ketiga, menghubungi bintang tamu. Sebelumnya, manajemen bintang tamu atau pihak bintang tamu ini akan menghubungi terlebih dahulu pihak Radio Sonora 92 FM Jakarta, lalu akan diberikan janji. Lalu ada hambatan non teknis. Yang pertama, penyiar berhalangan hadir karena sakit atau terlambat. Yang kedua, narasumber datang terlambat. Hal ini disebabkan karena padatnya Kota Jakarta atau kesibukan narasumber itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya topik mingguan. Hal ini disebabkan karena banyaknya persamaan topik-topik sebelumnya. Hambatan-hambatan tersebut ada beberapa solusi. Yang pertama, solusi teknisnya. Yang pertama, jika ada kekosongan alat printer, bisa dikembalikan atau minta tolong kepada tim teknisi. Yang kedua, apabila tidak ada koneksi internet, maka penyiar menggunakan handphonenya atau kuotanya tersendiri untuk melakukan pencarian topik. Dan terakhir, bila ada kerusakan handphone, akan ditukarkan atau diganti dengan yang baru oleh tim teknisi. Kemudian ada solusi hambatan non teknis. Yang pertama, bila ada penyiar yang datang terlambat atau tidak hadir, akan digantikan dengan penyiar di program yang sebelumnya atau yang berikutnya. Yang kedua, apabila ada narasumber datang terlambat, maka jadwal talk show akan digantikan atau diubah. Yang terakhir, bila ada kekurangan topik mingguan, maka asisten produser akan melakukan survei atau referensi terkait materi. Berikut kesimpulan yang saya bisa ambil dari makalah ini. Yang pertama, proses produksi program Indonesiana terdiri dari 3 tahap, yaitu proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dan yang kedua, peran asisten produser dalam program Indonesiana.
Itu dari 3 tahap juga, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dan yang terakhir ada hambatan-hambatan dan solusi, yang terdiri dari hambatan teknis dan non teknis, dan solusi hambatan teknis dan hambatan non teknis. Berikut saran yang bisa saya berikan untuk Radio Sonora 92 FM Jakarta. Yang pertama, sebaiknya produser dan asisten produser itu orang yang berbeda karena dapat mengganggu proses berjalannya produksi program Indonesia ini. Sebaiknya tim media sosial yang bertanggung jawab untuk bintang tamu lebih mempersiapkan jadwal kedatangan atau keterlambatan bintang tamu. Sebaiknya seluruh tim produksi lebih memperhatikan waktu pekerjaan agar tidak mendekati deadline. Berikut presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutisna Rianto selaku dosen pembimbing, izinkan saya, Fitri Amerani dengan NIM J3A 118020 untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peran Produser dalam Proses Produksi Program Acara Unggulan Pro 1 Jam Spesial di RRI Bogor. Langsung saja kepada poin yang pertama. Ada 3 hal yang melatar belakangi saya untuk mengangkat judul ini. Yang pertama yaitu radio. Sebagaimana kita tahu bahwa radio merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi yang banyak memberikan kontribusi terhadap sistem komunikasi dan informasi. Radio merupakan media komunikasi massa yang murah dan mudah untuk diakses. RRI Bogor memproduksi berbagai macam program radio, mulai dari musik lokal, internasional, sajian informasi pendidikan yang menghibur, serta gaya hidup perkotaan dengan suguhan informasi yang unik. Kedua yaitu mengenal timnya. Ketika seorang produser sudah mampu mengenal timnya dengan baik, maka dapat dipastikan program acara yang dihasilkan akan baik juga. Ketika produser sudah mengenal timnya, maka ia dapat menempatkan anggotanya di tempat atau posisi yang tepat. Produser harus mampu mengenali keahlian dan kemampuan anggotanya, agar dapat memperoleh ide-ide yang bagus untuk meningkatkan rating program acara radio tersebut. Yang terakhir adalah seorang produser harus bekerja sebagai tim. Maksudnya di sini adalah seorang produser harus membaur yang dengan baik dengan anggota atau timnya. Tim adalah sebuah kesatuan. Tanpa tim, seseorang produser yang hebat sekalipun tidak akan bisa membuat sebuah program acara radio. Tetapi apabila tim yang dipimpinnya tidak bisa melakukan pekerjaan dengan benar, maka yang akan disalahkan adalah seorang produsernya juga. Karena hal tersebut menunjukkan seorang produser tersebut tidak mampu mengatur pekerjaan timnya dengan baik. Hal tersebut akan sangat berakibat fatal. Program tidak dikerjakan sesuai dengan sudah yang direncanakan, maka rating acara akan menjadi turun. Maka dari itu, seorang produser harus bisa menemukan solusi dan mengatasi masalah dan membagi-bagi tugasnya ke masing-masing anggota. Selanjutnya adalah kesimpulan. Terdapat 2 kesimpulan berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama yaitu produser program radio merupakan seseorang yang bertanggung jawab penuh atas produksi suatu program yang disiarkan oleh stasiun radio. Tanggung jawab produser dimulai dari proses perencanaan sampai memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu seorang produser harus kreatif, memiliki kemampuan dalam mengelola tim, berani untuk melakukan presentasi di depan klien, dan dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Adapun 3 poin penting yang harus diperhatikan ketika hendak menjadi seorang produser di RRI Bogor, yaitu yang pertama mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu, yang kedua yaitu mengenal timnya, dan yang terakhir yaitu bekerja sebagai tim. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan atau berikan kepada RRI Bogor, yang pertama yaitu seorang produser dalam membuat program acara radio hendaknya memperhatikan manfaat dan kualitas acara tersebut agar dapat menarik perhatian pendengar. Yang kedua yaitu RRI Bogor hendaknya lebih selektif dan kreatif lagi dalam membuat dan menayangkan program acara unggulan, menampilkan acara dan menarik perhatian pendengar. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.